Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Royal bagi dividen besar, layak dikoleksi. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Ada satu saham di sektor pertambangan yang dulunya sering dipuja. Saham ini sering membagi dividen dengan yield yang menarik bahkan di atas 10%. Banyak investor yang sering membelinya karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan. Namun, di tahun 2020, kinerja perusahaan berkata lain sehingga yield dividennya turun drastis. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan banyak investor yang menjadi kurang tertarik dengan saham ini. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 68,09% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 31,91%. Saham ini punya porsi pemegang saham mayoritas yang cukup besar, di mana lebih dari 60%. Hal ini cukup baik, apalagi mengingat banyak perusahaan tambang yang komposisi saham dari ownernya cukup rendah. Keuntungan lain dengan porsi sebanyak ini adalah tentunya jumlah dividen yang diterima akan semakin besar juga kan? Berikutnya mari kita lihat kepemilikan saham oleh top management. Terdapat 3 orang top management yang punya kepemilikan saham perusahaan, di mana kepemilikan terbesar sebanyak 1,3 juta lembar. Terkait kepemilikan saham oleh top management, perusahaan ini punya sentimen yang cukup baik, di mana salah satu komisaris punya jumlah lembar saham yang cukup banyak. Tapi poin minusnya adalah selain dari komisaris tersebut, tidak ada lagi top management yang punya porsi kepemilikan dalam jumlah yang besar. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami penurunan 12,49% dari yang awalnya 18,41 triliun di tahun 2017 menjadi 16,11 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019, aset perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 4,16%. Dari nominalnya 16,81 triliun menjadi 16,11 triliun di tahun 2020. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 20,07% dari yang awalnya di angka 5,43 triliun di tahun 2017 menjadi 4,34 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan nominal 4,51 triliun, hutang perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 3,77%. Kita bisa melihat total aset dan liabilitas perusahaan terlihat mengalami penurunan kinerja. Namun, hal baik yang bisa dilihat di sini adalah dalam 4 tahun terakhir, penurunan liabilitasnya jauh di atas penurunan asetnya. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 16,48 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan 28% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang punya nominal 22,89 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya dengan nominal 23,85 triliun di tahun 2019, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 30,90%. Sedangkan untuk laba, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 0,55 triliun di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang punya nominal 3,42 triliun, laba perusahaan mengalami penurunan juga sebanyak 83,92%. Apabila dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya di tahun 2019 dengan nominal 1,8 triliun,
laba perusahaan mengalami penurunan sebanyak 69,44%. Untuk aspek laba rugi perusahaan, kita bisa melihat sudah jelas-jelas bahwa perusahaan ini mengalami penurunan kinerja dengan laba yang berkurang hampir 70%. Namun sebenarnya ada hal lain yang perlu kita lihat lagi, karena pendapatannya hanya turun 30%. Pasti ada penyebab lain yang menyebabkan labanya turun hingga 70%. Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp167 pada tanggal 14 April 2021. Dengan menggunakan harga saham 17.125, dividen yield yang diberikan sekitar 0,98%. Perusahaan ini dulunya terkenal sebagai perusahaan dengan dividen yield yang sangat tinggi, bahkan di atas 10%. Namun dengan adanya penurunan kinerja yang sudah kita bahas tadi, di tahun 2021, yield yang dibagi perusahaan ini menjadi sangat rendah, di mana hanya berada bahkan di bawah 3%. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan ini di tahun 2017 adalah sebesar Rp16.875. Apabila membandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat di angka Rp17.125, artinya saham ini mengalami kenaikan sebanyak 1,48% saja. Kita bisa melihat dari sisi harga saham, perusahaan ini tidak memperlihatkan kinerja yang memuaskan, di mana dalam 4 tahun, harga saham ini tidak bergerak kemana-mana. Artinya tidak turun, tapi juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham Rp17.125 pada saat video ini dibuat, PER saham ini ada di angka 7,89 kali dengan PBV 1,49 kali. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 11.046. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Apabila harga saham naik 1 kali lipat dari 17.125 menjadi 34.250, berarti valuasi PBV saham ini dari 1,49 kali dapat menjadi 3,10 kali. Terkait dengan valuasinya, perusahaan sebenarnya masih menawarkan valuasi yang cukup menarik dengan PER yang masih rendah. Padahal laba usahanya sudah turun signifikan, tapi komposisi PER perusahaan ini masih cukup baik. Selain itu, dari sisi PBV, angka yang ditawarkan juga cenderung wajar dengan angka 1 kali. Namun, apakah harganya bisa naik lebih tinggi lagi? Rasanya cukup sulit dengan melihat kondisi keuangan saat video ini dibuat. Berikut ini informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini. Kode sahamnya adalah ITMG dengan nama perusahaan PT Indo Tambang Megah. Perusahaan ini listing sejak 18 Desember 2007 dan bergerak di sektor oil, gas, and coal. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini ya. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham.
Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Thank you.